warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Beliau Bapak Dr. Haji Budi Irianto yang saya hormati selaku Owner Komisaris RSPM Kebumen yang semakin megah dan semakin berkah tentunya, yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Permata Medika Dr. Ibu Hajah kalau di Gramasi jadi saya pangling itu. Yang saya hormati Ibu beserta seluruh pengurusnya, para dokter, perawat, staf, karyawan, dan tadi juga ada rekan saya dari Kasih Propam Polres Kebumen, beliau Bapak Haji Sumardi. Kemana beliau? Oh iya, jadi ada Ibu Bidan dan seluruh yang tidak bisa saya sebutkan jabatan, stratanya maupun gelar profesinya, karena ini untuk perawat juga ada S.Kep, NES, ya, macam-macam dari detailnya saya tidak sebut. Yang jelas yang saya muliakan dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina tahmid bil lisan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, mari kita sampaikan salam dan sholawat kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, terutama syafaatul uzma kelak di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, terutama beliau Bapak Komisaris dari rumah sakit ini, Bapak Owner kita, Bapak Dr. Haji Budi Irianto, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-11 Bapak. Semoga rumah sakit ini tambah bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Dan tambah barokah untuk seluruh warga bangsa Indonesia yang saat ini konon katanya sedang dilanda wabah pandemi COVID-19. Semoga berakhir di 2021. Amin. Tidak ada ucapan atau kalimat lain kecuali doa yang bisa berikan kepada Rumah Sakit Permata Medika. Berkah pula untuk seluruh staf karyawannya tanpa saya sebut satu persatu profesinya. Berkah untuk kita semua. Amin. Saya kira untuk pembukaan itu dulu, mari kita bersama-sama niatkan, ya berapalah nanti durasinya, 30 atau 45 menit ke depan kita untuk bersama-sama muhasabah, menghitung-hitung untuk kedepannya itu seperti apa. Kira-kira kalau perintah Allah itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ini perintah untuk ngaji, untuk bertolabul ilmi. Kalau perintah Nabi, perintahnya itu jelas bahwa tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Ini perintah juga untuk menuntut ilmu. Jadi kalau satu majelis yang digunakan untuk menuntut ilmu, ini kata kitab Turatun Nasihin, rujukan saya, itu disebut Rawdatun min Riyadil Jinan.
satu tempat yang digunakan untuk bertolakul ilmi atau untuk mengkaji sebuah ilmu, maka disebut ini adalah pertamanan surga. Amin begitu. Telat. Malaikat yang atas sudah pergi baru amin. Oke, jadi ini luar biasa. Dan rumah sakit yang mengadakan seperti ini hanya dua. Betul. Jadi satu itu adalah RSPM, yang kedua adalah Rumah Sakit Muhammad ya. Tapi kalau di Muhammadiyah saya jarang undang karena Muhammadiyah tahu Pak Fuad itu tahu kalau saya NU gitu. tapi bagi saya itu no problem. Lah ya, karena memang itu kan hak saya kan ya. Iya, jadi saya mau NU atau mau Muhammadiyah itu suka-suka saya gitu. Iya, karena apa? Besok di akhirat itu saya kasih tahu tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah. Saya kasih tahu, LDI juga nggak ada. Apalagi MTA yang kemarin baru bosnya meninggal. Sekino, gitu. Jadi artinya kita enjoy saja gitu ya. Apapun golongannya, organisasinya itu unconditional happiness. Oke, please you transition Indonesian language. Orang nanti kapok salah jurusan STI ketok. naik lah. Ya naik undip lah, universitas di Pejagoan. Ya Bapak Ibu dan adik saya semua itu ya. Kenapa saya mengatakan ini hanya ada dua? Jarang sekali rumah sakit yang digunakan untuk raudhatun min riyadil jinan. Dan satu ilmu yang kita dapatkan dan diamalkan itu nanti akan membuahkan sebuah kenikmatan di mana itu akan mengangkat derajat kita. Itu jadi Allah loh, bukan saya yang ngomong. Amin. Nanti dulu. Oke. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum, akan diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala di antara kamu sekalian. Walladzina utul ilma darajat, diangkat derajatnya orang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Ini gara-gara majelis ilmu. Sehingga maaf sekali, ini saya awali dari keilmuan dulu. Nanti masalah peningkatan kinerja itu gampang lah. Setiap manusia itu yang namanya bekerja itu adalah ibadah. Jadi bekerja itu bukan penghasilan, orientasinya dibalik, harus bisa dihentikan, dirubah nanti. Kalau kita tidak mau merubah bahaya. Sebab apa? Allah nggak akan merubah. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi yang merubah ya kita. Kita mau jadi apa terserah kita. Saya dulu hanya guru SMA, saya males, saya harus naik kelas. Dia sudah dosen Unair sekarang. Universitas Airlangga, masjid, musola, kan jadi luas jangkauannya. Di Unair kan jelas kan? Ini ada yang alumni SMA Pejagoan enggak? Ada kan? Ya pura-pura tahu saja enggak apa-apa. Saya enggak bakal tua, tapi tahu-tahu mati. Itu guru saya memang, iya saya guru kalian. Saya di SMA Pejagoan itu tahun 2000, artinya sudah 21 tahun yang lalu. Jadi kalau lulusan 2000 sampai 2012 pasti tahu saya, terutama yang sering bermasalah dengan problem solving mesti ketemu saya. Jadi bisa aja, justru yang sukses-sukses itu yang nakal-nakal. Kalau yang kalem-kalem jarang sukses kok. Iya, karena apa? Kadang potensinya itu tidak tergali. Ya potensinya ada itu, mungkin bakatnya juga ada, tapi terpendam. Coba boleh ngeduk namanya. Ya, oke. Ini kita akan diangkat derajatnya karena dasar kita adalah yang pertama iman, yang kedua adalah ilmu. Ini untuk dasar dulu. Maka ketika Nabi Sulaiman waktu itu ditanya oleh ayahandanya Nabi Daud, ya Sulaiman dan anak-anakku yang lain, kalau sudah saya tanya kamu pengennya apa, saya kerajaan, kamu apa, saya pengennya wanita yang cantik, kamu apa, saya pengennya perkebunan yang luas, kamu apa, peternakan yang banyak. Sulaiman mintanya apa? Satu, ilmu. Ketika Sulaiman
mendapatkan ini, bagus kamu memiliki ilmu, kena semua. Dari hartanya dia dapatkan, dari tahtanya dia dapatkan, dari wanitanya dia dapatkan. Ratu Sabah aja ngeper kok. Dalam Quran surat Sabah itu kan, ketika bala bantuan dari kerajaan Sabah itu datang ke apa itu tempatnya Nabi Sulaiman, menanyakan upeti apa yang harus saya berikan kepada Sulaiman sehingga mau datang ke Sabah. Duh, saya nggak butuh upeti dari rajamu, saya hanya butuh tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, untuk bersyahadat. Tapi dia untuk mengatakan Sulaiman Rasulullah itu begitu beratnya. Rajamu mau ngasih saya apa? Coba lihat semuanya. Itu semua dengan izin Allah. Itu malamnya itu sudah ada informasi, badan intelijen khusus kerajaan itu datang, ya Sulaiman, ini dari kerajaan Sabah akan datang rombongan membawa upeti beberapa keping emas yang isinya itu di dalam peti banyak sekali. Oke, kalau seperti itu pagar kita buat saat ini dengan pagar bata emas semuanya. Kalau perlu ini lantainya kita buat lantainya, setiap orang yang melihatnya akan melihat dirinya sendiri, buat kaca yang begitu mengkilap. Dan begitu yang kamu bawa di sini sudah ada semua. Sekarang sampaikan pada rajamu, bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya minta. Saya tidak akan menaklukkan Sabah dengan kekerasan. Itu ini. Jadi bata belut jadi emas pun bisa, dan itu harus ada ilmunya. Diluluh, dicetak, dijemur, bakar, jual, baru berangkat ke toko Raja Wali. Yakin itu? Lu iya, ilmu. Ini yang gak nyambung, maaf. Iya, nanti gampang belajarnya. Nah, itu proses, baik proses. Step by step itu harus di situ. Ini pertama dasarnya. Sehingga apa? Dengan keilmuan yang kita miliki, mapan. Maaf. Jadi kan saat ini garda terdepan untuk bangsa dalam penanganan pandemi COVID-19. Kalau tidak menggunakan ilmu dan betul-betul kita itu nyambung dengan zatullah, af'alullah, bahaya. Bahayanya apa? Karena penyembuh sebenarnya itu di dalam Quran, fa'idam maritu fahuwa yasfini. Ketika aku sakit, engkaulah ya Allah penyembuhku. Iya kan? Bukan kita kan? Jadi jangan percaya diri saja, pede tanamkan, yakin ya Allah engkau yang akan menyembuhkan. Saya hanya menangani sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Beres. Jadi nanti tinggal katakan sembuh-sembuh. Atau ini mati sebentar lagi, mati kok. Iya, kalau kita bayar ke rumah sakit klaim gampang, 90 juta kok satu COVID. Ya, tenang aja bos. Artinya jangan mama, jangan khawatir, jangan ragu. Wala khaufun alaihim wala hum. Jelas jarang deres ini. Wala khaufun alaihim, janganlah engkau itu khawatir. Wala yahzanun, dan janganlah engkau itu takut. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus diyakini. Ana inda dzani 'abdi bi. Aku Allah bagaimana prasangka hambaku. Karena bukan percaya diri itu, tapi bekali dengan ilmu. Karena saya yakin Allah menyembuhkan. Ya, Allah menyembuhkan, ikhtiar kita apa? Gizinya kurang, 14 hari dikentang-kentang, ya akhirnya mati terlentang. Seperti itu. Kasihlah gizinya yang banyak, imunnya tingkatkan. Akhirnya apa? Corona mau datang, mikir, ada sapinya di dalam tubuh. Mikir, ada ini baksoannya, mual. Iya, isinya cuma ketek bacin sama cingkul. Ilmu. Itu. Tapi kepercayaan diri boleh, cuma jangan pernah sombong. Karena apa? Kita harus menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Libatkan Allah dalam keadaan apapun dan dimanapun. Oke? Iya, sebab jalan ini garda terdepan.
Tapi saya yakin yang di TV-TV itu perawat dokter pada mati itu kan. Gara-gara anak COVID, kalau orang Kebumen perawat dokter aman sehat semua. Orang aman loh. Nah itu mati karena terlalu capek. Satu dokter harus menangani 100 pasien. Ini dokternya sendiri yang apalagi ini ditutup, ya kan? Ya kan salah program. Dulu waktu sekolah hidung itu tujuannya dibuat oleh Allah untuk menghisap O2. Maka yang namanya berubuk-berubuk itu yang ditabung karbit masuknya ke sini, ke sini bos. Parah. Sekarang kalau ini saya tutup, nah ini CO saya masuk lagi. Jadi saya menghidupkan. Maka Nabi pun melarang. Nah Rasulullah SAW, ayo tanafasa, janganlah kamu meniup. Lu meniup baik makanan panas maupun air yang panas itu kalau Nabi dilarang. Kita harus memikirkan dengan ilmu secara ilmiah. Meniup saja nggak boleh, ini menghirup. Apalagi itu kalau bilangi bayi tidak mau dipakai sok. Jelas H2O plus CO2, H2 CO3, modern lah. Itu asam karbonat kok. Oke? Nah ini begitu. Jadi kalau saya dipaksa begini, saya mending turun lah, nggak usah ceramah. Tapi sama lama pegang. Begitu. Ya tadi saya dipaksa dikasih ini, udahlah taat atau yang pemerintah gitu. Tapi perintah kalau memang baik saya lakukan, pemerintah harus saya taati. Tapi ketika perintah itu kok tidak sesuai dengan agama saya, dengan Tuhan saya, dengan Nabi saya, pemerintah saya lawan kok. Karena saya nggak ada perintah dari Al-Quran ati'ul amri dada. Cuma dua perintah matafnya, ati'ullah wa ati'ur rasul. Belakangnya wa ulil amri. Kalau saya diperintah, berhentikan sholat, tutup masjid, udah lawan kok. Di Borgon nggak masalah. Di penjara yang mati, di luar yang mati, di kasur yang mati, di sumur yang bisa mati. Tetapi ketika kita taat untuk merusak diri kita, merusak iman kita, no way. Itu tauhid. Tapi jangan idealis seperti saya, pecat kamu nanti. Jangan, belum makomnya. Ya ini ada kasih propam di sini dulu dari Polres. Jadi kita harus tahu kenapa Nabi melarang tidak boleh meniup. Ada alasannya. Nah Rasulullah SAW ayat suratul rajul qa'iman, ketika sudah ada kalimat naha, dilarang, sudah pokoknya stop, tidak banyak alasan. Yang dilarang hentikan, yang diperintah kerjakan. Itu prinsipnya. Jadi kita percaya diri, boleh percaya diri, tapi betul-betul kita punya prinsip sehat. Itu seperti itu. Karena apa? Kita itu hidup kalau tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, yujlalah innama amwalukum wa auladukum fitnah. Amwal kita, harta kita, auladukum, anak-anak kita, keluarga kita, itu sumber problem. Fitnah itu artinya adalah masalah. Yang duduk di sini ini semua orang punya masalah. Jangan dikira bos kita tidak bermasalah, banyak masalahnya. Cuma kan tidak perlu di-share ke orang lain. Ini duduk-duduk sini kan kelihatannya senyum, punya masalah, punya. Termasuk yang gak usah cerita. Kita semua punya masalah. Tapi yakin nggak bahwa permasalahan itu sumbernya itu adalah dari hati kita. Kalau dalam bahasa psikologi kontemporer itu disebut dengan mental block. Diputus pacar, galau. Ngapain? Dunia tidak selebar daun. Iya, jangan takut, apalagi laki-laki, nggak usah khawatir. Ini dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Cahyokumolo sudah menyiapkan peraturan menterinya, laki-laki boleh menikah lebih dari satu. Artinya Pak, 4 boleh. Para wanita tenang aja dengan peraturan menteri itu, tidak usah khawatir.
tinggal berdoa saja, semoga 3 wanita yang lain tidak mendekati suamiku, beres. Tanam kamu di sini. Ini masalah banyak banget. Baru pulang piket tahu-tahu tidak di rumah itu sudah ditunggu dengan pasien baru duduk sebentar, baru tidur digedor. Ini masalah. Tetapi ketika kita menerimanya dengan hati yang lapang, bahwa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini tansurullah yansurkum. Allah akan menolong karena kita menolong hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau dokter, perawat, bidan ini semua kru-kru rumah sakit ini adalah garda terdepan orang pada masuk surga itu besok jenengan masuk duluan. Iya, kiai belakangan. Apalagi kiai hanya tukang namanya amplop tidak pernah berjuang. Jauh sekali nanti belakangan. Iya, karena ada sih namanya adalah kiai sowan. Kiai sowan. Jadi hidupnya dari orang-orang yang sowan. Itu. Kok bisa pakai jenengan ini tokoh-tokoh garda terdepan kesehatan kok? Oh iya, orang bisa beribadah itu karena sehat kok. Orang bisa membaca Al-Quran itu karena waras kok. Coba menyelan ahlinya semua. Coba dia bisa melafadzkan ini makhrajnya yang benar seperti anak ini, idghamnya seperti ini, ikhfanya seperti ini. Ini karena konstruksi mulut ini sehat.